Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia. PKS Jawa Timur yang pertama mengadakan upacara peringatan Hari Kemerdekaan yang dilaksanakan di kantor DPW dan juga kantor DPD Jawa Timur. Baik. Dengan protokol kesehatan secara hibrid dan daring. Lalu yang kedua mengikuti agenda detik-detik proklamasi bersama DPP secara online gitu. Oke. Yang kedua juga kami mengadakan mensukseskan program nasional 1,7 juta paket sembako COVID-19. Baik. Pidato kenegaraan pada sidang paripurna istimewa menyambut Hari Kemerdekaan RI ke-76 tahun, Presiden RI Joko Widodo menegaskan bangsa Indonesia butuh kebersamaan sebagai bangsa yang solid. Apalagi bangsa Indonesia harus mampu bertahan menghadapi pandemi COVID-19. Mengatasi COVID-19 memang butuh kebersamaan. Pandemi COVID telah merubah kebiasaan kita semua. Karena dengan kebersamaan semua pihak, upaya vaksinasi penyebaran COVID-19 di Jawa Timur pun mulai mampu dikendalikan. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa dalam suatu kesempatan juga berpesan, kita senantiasa menjunjung tinggi harkat dan martabat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan penuh integritas. Karena dengan komitmen dan profesionalisme serta energi positif, kita semua akan bisa wujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Meyakinkan masyarakat bahwa dengan semangat, kerja keras, dan persatuan yang kuat akan mampu wujudkan Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh sesuai tema Hari Kemerdekaan RI ke-76 tahun di tengah pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini kami juga mengucapkan selamat hari ulang tahun Republik Indonesia ke-76. Luar biasa, pada kesempatan ini selama 1,5 jam nanti kami akan bersama Anda. Kami akan berbincang terkait dengan Jawa Timur tangguh merdeka dari COVID-19 dalam acara spesial event Detik-Detik 76 tahun Indonesia Merdeka tahun 2021. Selain berbincang dengan para narasumber yang sudah hadir di studio maupun melalui Zoom pemirsa, kami juga akan menyampaikan kepada Anda seperti apa jalannya tadi untuk upacara pengibaran bendera Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 yang dilaksanakan di Gedung Negara Geraha di Surabaya. Baik, pemirsa, pada pagi hari ini di studio sudah hadir dosen sejarah UNESA Surabaya, Bapak Dr. Andes Nasution, M.Hum, M.Id, PhD. Pak Nasution, selamat pagi. Terima kasih sudah bersedia hadir. Pak Nasution ini pemirsa juga merupakan Kaprodi S2 Pendidikan IPS pasca sarjana UNESA. Selain itu, yang tidak kalah menarik, di sini ada yang segar, ada seorang ibu yang semakin segar dan cantik, Ibu Parti. Terima kasih, Ibu Dr. Suparti MPD, Direktur Universitas Terbuka Surabaya, sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Nanti selain kita juga memberikan pencerahan terkait dengan wawasan kebangsaan atau nilai-nilai kebangsaan kepada generasi milenial, kita juga akan berbincang ya Ibu terkait seperti apa program-program di Universitas Terbuka Surabaya yang sangat luar biasa, khususnya bagi calon mahasiswanya yang nanti akan bergabung bersama UT. Dan pemirsa, selain itu juga sudah bergabung bersama kami melalui aplikasi Zoom dari DPD LVRI Jawa Timur, Bapak Suwarto Priyo Atmojo. Pak Suwarto, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat Pak Suwarto? Alhamdulillah. Syukur. Bahagia bisa melihat Bapak pagi hari ini, bukan hanya saya tentunya, tetapi juga
milenial atau generasi muda Indonesia yang ada di Provinsi Jawa Timur dan juga seluruh Indonesia. Semangat selalu pastinya Pak Suharto. Bapak, bisa nggak di sini Bapak berbagi dengan kami bagaimana ketika dulu meraih kemerdekaan dan apa kemudian tantangan bagi bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan saat ini, Pak Suharto? Jadi kita mengetahui dan tahu persis bahwa perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan itu berdarah-darah. Artinya itu dengan pengorbanan harta, benda, nyawa yang paling berharga. Kemudian setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 45, itu pun masih dilanjutkan dengan mempertahankan kemerdekaan pada saat Inggris mendapat mandat dari sekutu untuk datang ke Indonesia melucuti tentara Jepang dan memulangkan, tetapi di situ ternyata diboncengi Belanda, Nika, sehingga dengan demikian maka terjadilah di mana-mana penolakan dan pertempuran-pertempuran untuk melawan penjajah yang akan menjajah lagi Indonesia, itu Belanda, yang waktu itu dibokengi oleh Inggris. Pertempuran yang paling besar saat itu adalah pertempuran Surabaya. Kita semua kenal, sehingga Surabaya menjadi kota pahlawan. Artinya tanggal 10 November itu menjadi Hari Pahlawan. Kemudian pertempuran yang besar lagi, Bandung Lautan Api. Pada saat terjadi perlawanan tentara dan masyarakat, itu sampai-sampai pemukiman rakyat di sana di bumi hanguskan demi untuk mencegah penetrasi dari Belanda ataupun sekutu. Itu yang dilaksanakan. Kemudian yang selanjutnya yang dikatakan larangan-larangan kita adalah bahwa kita memang harus mempertahankan kemerdekaan tanpa mengenal lelah. Artinya dengan segala korban, artinya cinta tanah air dan tidak mengenal lelah, kemudian tidak juga ada pamrih yang diperjuangkan. Saya kira itu. Ya, baik Pak Suharto. Pak Nasution, bagaimana Pak? Artinya dengan situasi, tadi Pak Suharto juga sempat menyatakan kondisi ketika tahun 1945 begitu ya. Bahkan dengan kemudian kalau kita bandingkan atau memang kita sekarang sudah berada di zaman yang sangat modern. Nah, seperti apa kemudian makna memperingati 17 Agustus atau kemerdekaan Republik Indonesia ketika tahun 45 dengan saat ini Pak Nasution? Ketika tahun 1945 ya, dunia dalam keadaan perang, jadi istilahnya perang dunia kedua. Nah sekarang pun dunia dalam keadaan perang melawan pandemi COVID-19. Baik. Ya, nah di sini dibutuhkan adanya persatuan dalam rangka melawan musuh. 17 Agustus 1945 dapat diproklamasikan itu adalah karena adanya persatuan. Maka dalam menangani COVID-19 ini, semangat persatuan ini harus kita jaga. Baik. Kita harus menanggalkan identitas suku, agama, aliran, ya, dan sebagainya demi menang melawan pandemi corona. Itu. Oke, baik. Nah, pemirsa, terkait dengan selama lebih kurang 2 tahun ini, memang kondisinya sangat berbeda ya Pak Nasution dan juga Ibu Parti. Artinya di Indonesia, memang kita sedang berada di masa pandemi COVID-19. Untuk itu, dalam hal perayaan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia juga sudah bisa dikatakan tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Biasanya ada lomba, kemudian upacara juga akan sangat banyak begitu ya, baik itu pesertanya maupun mungkin petugas upacaranya juga. Tetapi sangat berbeda dengan kondisi saat ini, semua ada aturannya dan tetap untuk menerapkan protokol kesehatan. Kalau untuk di Universitas Terbuka sendiri terkait dengan pelaksanaan, mungkin ada upacara untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 seperti apa, Ibu Suparti? Tentunya sesaat lagi ya Ibu ya akan kita perbincangkan dalam program special event Detik-Detik 76 tahun Indonesia Merdeka tahun 2021. Kami akan kembali sesaat lagi pemirsa.
Pemirsa, spesial event Detik-Detik 76 tahun Indonesia Merdeka tahun 2021, Jawa Timur tangguh merdeka dari COVID-19. Sudah bersama saya Direktur Universitas Terbuka Surabaya, Ibu Dr. Suparti MPD. Bu Suparti, bagaimana untuk perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini di UT Surabaya? Alhamdulillah sejak tahun kemarin ya Mbak Dika. Ya. Sejak tahun kemarin kan sudah mulai pandemi ya. Ya. Karena waktu itu sudah disarankan untuk tidak pertemuan tatap muka, jadi semua kita lakukan daring. Oke. Karena pada prinsipnya kan universitas terbuka itu adalah menerapkan belajar mandiri, terbuka dan jarak jauh. Iya. Jadi di pembelajarannya juga daring, jadi semua kegiatan kita lakukan secara dalam jaringan. Baik. Karena memang khasnya di situ ya. Jadi Dan UT sudah terlatih untuk itu. Istana Negara. Oh, baiklah. Iya. Bu, ini kan tema kita Jawa Timur tangguh merdeka dari COVID-19. Iya. Nah, UT Surabaya seperti apa? Penyesuaian-penyesuaian yang memang sudah dilakukan terkait dengan saat ini kita masih berada di tengah pandemi COVID-19. Artinya perhatian kepada dosen dan juga staf, dan juga mungkin ada program-program yang bisa memperingan bagi para mahasiswa yang sudah bergabung di UT Surabaya, Ibu Parti. Alhamdulillah, kan UT itu negeri ya. Iya. UT itu perguruan tinggi negeri, jadi semua aturan ikut aturan pemerintah. Baik. Karena pemerintah sudah menyarankan bahwa pertemuan tatap muka dikurangi, jadi hampir ditiadakan. Sejak Maret 2020 pembelajaran kami semua online. Nah, karena pembelajarannya online, ujian online kan pasti mahasiswa memerlukan paket data ya Mbak. Oke. Alhamdulillah pemerintah baik hati. Jadi kami diberi kesempatan untuk mendata semua mahasiswa yang meregistrasi, yang bayar SPP untuk diberi bantuan pulsa. Dan alhamdulillah sampai sekarang mahasiswa dosen kami yang menyelenggarakan pendidikan jarak jauh di UT semua dapat bantuan pulsa. Jadi nggak pilih-pilih untuk yang bantuan pulsa ya. Asalkan datanya benar, identitasnya benar, dan melakukan registrasi pada semester itu. Oke, Nah, baik. untuk yang keringanan pembayaran SPP, ada kemarin itu otomatis SPP-nya mahasiswa itu dikembalikan separuh. Untuk yang kriteria misalnya IPK-nya bagus, nilainya bagus, dia aktif, mengikuti kegiatan, itu UT sudah mengambil kebijakan dikembalikan SPP-nya. Baik. Jadi separuh ya. Jadi kalau apresiasi juga bayarnya tentunya ya. 1,5 juta ya dikembalikan 750. Kalau bayarnya 2.200.000 kembalikannya 1.100.000 gitu. Baik, Ibu Suparti, kita akan kembali kepada Pak Suwarto Priyo Atmojo. Ini Ibu ya. Pak Warto. Halo. Iya, Pak Warto. Ya. Baik, Bapak terkait dengan kondisi pandemi saat ini, Pak. Kita bangsa Indonesia juga bisa dikatakan berjuang begitu ya. Tapi kali ini musuhnya adalah COVID-19 begitu. Nah, nilai-nilai atau semangat-semangat kepahlawanan apa yang sebenarnya tidak hanya dimiliki tapi bisa diimplementasikan baik itu oleh bangsa maupun pemimpin bangsa saat ini, Pak Warto? Jadi yang bisa diimplementasikan adalah yang pertama, seluruh veteran yang berada di Indonesia itu mematuhi adanya PPKM. Kemudian veteran yang di Jawa Timur itu sendiri kan terdiri dari 33 DPC atau cabang kota kabupaten. Sehingga masing-masing di DPC itu sudah ikut membantu secara aktif di dalam mensukseskan PPKM. Satu di antaranya ada yang jadi RT, ada yang jadi RW dan menjadi tokoh masyarakat sehingga ikut mendorong masyarakat sekitarnya itu untuk ikut vaksin, jangan sampai terobsesi dengan adanya Dr. Lois yang mengatakan bahwa vaksin tidak menjamin bahwa itu akan patuh. Itu satu di antara yang dilakukan. Sehingga dengan demikian maka apa yang diprogramkan pemerintah untuk PPKM itu khususnya bisa dilaksanakan di lingkungan masing-masing. Pertama lingkungan keluarga dan veteran sendiri, membatasi aktivitas untuk mobilitas keluar. Kemudian saya yang lupa tadi Mbak menjawab bahwa tantangan yang dihadapi sekarang ini, itu tantangan antara lain adalah adanya bahaya narkoba. Berapa ton satu tahun yang dimasukkan ke Indonesia yang akan merusak bangsa kita sendiri, baik itu generasi muda ataupun yang juga ini. Kemudian yang kedua adalah bahaya terorisme yang sekarang sedang gencar dilaksanakan oleh Polri. Kemudian yang ketiga adalah radikalisme, itu yang tidak kalah bahayanya untuk perlu diwaspadai khususnya pada generasi muda, mahasiswa dan lain-lain. Jangan sampai
terindikasi atau tertular adanya indikasi masalah terorisme. Yang dihadapi sekarang adalah masalah WA atau WhatsApp yang di TV atau di HP-HP itu. Ajaran-ajaran untuk itu Itu juga harus diwaspadai ya. Baik Pak Suwarto dan juga Pak Nasution juga Ibu Suparti, kita akan simak bersama ini detik-detik pelaksanaan upacara pengibaran bendera yang tadi sudah dilaksanakan di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Kita simak bersama ya Pak Suwarto, Pak Nasution dan juga Ibu Suparti. Undangan dimohon berdiri. Persiapan pembacaan naskah proklamasi. Pasang! Sahur! Hak! Tanda kebesaran buka. Hormat! Senjata! Hak! Tanya! Senjata! Pembacaan naskah proklamasi oleh Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Mengheningkan cipta, dipimpin oleh Inspektur Upacara. Mari kita mengheningkan cipta untuk para arwah pahlawan yang sudah memperjuangkan, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Mengheningkan cipta mulai. Selesai. Persiapan pengibaran Sang Merah Putih. Pasang! Sahur!
Langkah tegap maju. Jalan. Belok kiri. Jalan. Ya pemirsa, dalam upacara pengibaran bendera Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76 pada 17 Agustus 2021 yang dilaksanakan di Gedung Negara Gerahadi Surabaya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bertindak sebagai pembina upacara dengan undangan dan pasukan upacara yang sangat terbatas. Penyelenggaraan upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ini telah sejalan dengan arahan pemerintah pusat bahwa setiap daerah diperbolehkan untuk menyelenggarakan upacara secara ketat dan terbatas sesuai dengan protokol yang diizinkan. Nah, untuk pasukan upacaranya sendiri itu sangat dibatasi pemirsa. Disiapkan 40 orang untuk pasukan, semuanya anggota TNI Polri dan semuanya telah diswab antigen negatif, termasuk seluruh petugas. Untuk undangan juga sangat dibatasi, di mana hanya ada 50 orang undangan sesuai dengan kapasitas halaman teras Gedung Negara Gerahadi. Sedangkan untuk Gubernur Jawa Timur yang menjabat sebelumnya tetap disiapkan undangan tetapi secara virtual. Terkait dengan pasukan pengibar bendera sendiri ada perwakilan dari kabupaten kota, total jumlahnya sebanyak 76 orang. Kemudian mereka bertugas terbagi dua, 38 orang untuk melaksanakan upacara pagi dan 38 orang untuk upacara sore saat penurunan bendera. Untuk paduan suara juga dibatasi yang biasanya 250 orang, kali ini hanya 30 orang saja. Dan tentu semua yang terlibat telah disediakan swab antigen gratis guna memastikan mereka yang bertugas telah negatif COVID-19 sehingga aman saat berinteraksi satu sama lain. Upacara dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat pemirsa dan seluruh ASN di Jatim juga diwajibkan untuk mengikuti upacara secara virtual. Baik, terkait dengan pelaksanaan upacara bendera ini sendiri, penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih. Hormat senjata. Ya pemirsa, demikian tadi telah kita simak bersama
jalannya pengibaran bendera, upacara pengibaran bendera dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia ke-76 yang tadi itu sudah dilaksanakan di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Perlu kami informasikan juga pemirsa, setelah selesai upacara pengibaran bendera, tadi juga telah dilakukan semacam pemberian tanda penghargaan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada atlet yang berhasil meraih medali perak cabang olahraga angkat besi, di mana untuk tanda penghargaan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur ini adalah Jer Basuki Mowobeyo emas plus bonus sebesar 500 juta rupiah yang diberikan kepada Eko Yuli Irawan. Pemirsa, tetaplah bersama kami, usai jeda berikut spesial event Detik-Detik 76 tahun Indonesia Merdeka tahun 2021 akan kembali hadir ke hadapan Anda. Ya pemirsa, kembali dalam program spesial event Detik-Detik 76 tahun Indonesia Merdeka tahun 2021. Pak Nasution, tadi kita sudah menyimak begitu terkait dengan upacara pengibaran bendera yang diselenggarakan di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Pak, apa yang mau disampaikan juga? Artinya begini Pak, dalam hal pelaksanaan upacara juga sudah sangat berbeda kan di masa seperti ini? Ya, jadi pelaksanaan upacara sebenarnya sangat mengharukan. Jadi kita harus flashback ke masa bagaimana proklamasi itu bisa diperoleh. Jadi proklamasi itu bisa diperoleh karena adanya gotong royong ya, persatuan di antara kita. Jadi para gerilyawan para gerilyawan itu juga menyatu dengan rakyat, mereka mendapat bantuan gitu. Demikian pula kalau kita asumsikan dengan sekarang ini pandemi COVID-19. Jadi gotong royong ini perlu kita tumbuh kembangkan untuk sebagaimana moto daripada proklamasi 17 Agustus 21, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Yakni diperlukan modal sosial ya, berupa kedermawanan sosial. Jadi ini Indonesia sendiri pada tahun 21 ini sudah berada pada indeks nomor 1. Jadi orang Indonesia itu adalah yang dermawan paling tinggi di dunia. Nah ini harus dipertahankan. Jadi untuk supaya kita tangguh dalam menghadapi COVID ini, memang tidak hanya peran negara saja. Ya, negara sudah, tetapi kita harus tetap berpikir apa yang kita bisa bantu pada negara. Jangan berpikir apa yang negara berikan pada saya gitu. Jadi tetap apa yang bisa kita berikan pada negara, apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Nah, dengan demikian maka Indonesia akan tangguh. Jangan sampai dikacau sedemikian rupa sehingga proklamasi kemerdekaan menjadi tidak produktif. Iya, baik Pak Nasution. Ibu Suparti, terkait juga ini ada wawasan kebangsaan juga yang generasi milenial juga wajib untuk mengetahuinya. Apa kemudian yang sudah dilakukan oleh UT Surabaya Ibu terkait dengan wawasan kebangsaan? Sejak pandemi 17 Agustus yang lalu dan yang sekarang. Anak-anak selalu kita berikan wawasan pada saat orientasi studi mahasiswa baru, pada saat pelatihan, kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, selalu kami berikan wawasan bagaimana menumbuh kembangkan nilai kebangsaan itu. Termasuk kami yang di kantor itu setiap hari Selasa dan Kamis itu kami harus menyanyikan lagu Indonesia Raya jam 10. Jadi kami berdiri nyanyi Indonesia Raya, kemudian Selasa dan Rabu dan Jumat kami membacakan Pancasila. Itu kan salah satu cara bagaimana kita menumbuh kembangkan rasa kebangsaan. Luar biasa sekali apa yang sudah dilakukan oleh Universitas Terbuka Surabaya ya Ibu Suparti. Baik, saya ke Pak Suwarto Priyo Atmojo dari DPD LVRI Jawa Timur. Pak Suwarto? Ya. Pak Suwarto, pada kesempatan ini Bapak, apa yang Bapak ingin sampaikan, pesan-pesan semangat nasionalisme yang bisa diimplementasikan oleh generasi milenial khususnya Pak yang ada di Provinsi Jawa Timur dengan semangat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Silahkan Pak Suwarto.
Yang pertama bahwa sejarah perjuangan untuk meraih kemerdekaan itu tidak diketahui oleh semua generasi muda, karena memang di sekolah-sekolah itu tidak ada pelajaran sejarah. Oleh karena itu utamanya adalah para veteran ini melalui DSN 45, Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 yang diwariskan oleh para pejuang kemerdekaan dulu, itu diwariskan kepada anak-anak sekolah dan generasi milenial. Oleh sebab itu, itulah yang harus mendapat dukungan juga oleh para guru yang berada di sekolah. Karena apapun yang kita berikan melalui pewarisan nilai-nilai jiwa semangat nilai-nilai 45, kalau tidak ada dukungan dari para guru, tidak akan bisa dilaksanakan. Begitu juga para pemuda. Yang sudah kita laksanakan sekarang ini secara rutin memang sudah diatur oleh Dinas Pendidikan bahwa sekolah-sekolah itu menerima pewarisan nilai jiwa semangat 45 itu oleh veteran, dan itu sudah berjalan. Justru di Surabaya ini untuk anak SD dan SMP itu tiap bulan disampaikan masalah nilai-nilai juang itu, dan semoga apa yang disampaikan itu menjadi dasar bagi pengetahuan dari rakyat itu, sehingga mereka mengerti bahwa perjuangan kemerdekaan itu diraih dengan berdarah-darah oleh para veteran yang dulu. Saya kira itu. Baik, Pak Soeharto, merdeka ya Pak ya? Merdeka. Oke, Pak Soeharto, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami tentunya. Sehat dan selalu bahagia Pak ya. Bapak Soeharto Priyoatmojo dari DPD LVRI Jawa Timur, pemirsa. Yang syukur alhamdulillah pagi ini sudah berkesempatan bergabung bersama kami. Selanjutnya saya akan menyapa Ketua DPW PKS Jawa Timur Bapak Irwan Setiawan SIP. Pak Irwan, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat pagi. Sehat Pak Irwan Merdeka. ya? Merdeka Pak. Baik, terima kasih sudah semangat, selalu semangat tentunya. Pak Irwan, apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di DPW PKS Provinsi Jawa Timur terkait dengan peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-76 ini Pak? Baik, di dalam peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia, PKS Jawa Timur yang pertama mengadakan upacara peringatan hari kemerdekaan yang dilaksanakan di kantor DPW dan juga kantor DPD Jawa Timur. Baik. Dengan protokol kesehatan secara hibrid dan daring. Lalu yang kedua mengikuti agenda detik-detik proklamasi bersama DPP secara online gitu. Oke. Yang kedua juga kami mengadakan mensukseskan program nasional 1,7 juta paket sembako COVID-19. Baik. Yang insya Allah di Jawa Timur juga akan dilaksanakan oleh DPW beserta seluruh jajaran DPD dan DPC PKS Jawa Timur. Oke, baik Pak. Nah, kemudian di tengah pandemi COVID-19 ini, Pak Irwan, apa yang kemudian kontribusi yang sudah dilakukan oleh teman-teman di DPW PKS Jawa Timur untuk bisa di sini memberikan contoh bahwa semangat gotong royong itu bukan hanya untuk dimiliki tetapi juga untuk diimplementasikan, seperti itu? Ya baik, sejak awal pandemi kami sudah membentuk gugus tugas pengendalian dampak COVID-19 di tingkat wilayah, lalu di tingkat daerah, dan juga dibentuk tim reaksi cepat COVID-19 di tingkat wilayah, daerah, dan kecamatan Jawa Timur. Ya, program yang kami lakukan yang pertama percepatan vaksinasi. Baik. Selain kami mengedukasi agar para anggota dan seluruh masyarakat mengikuti vaksinasi yang diadakan oleh berbagai elemen, kami juga insya Allah mengadakan vaksinasi di tingkat wilayah untuk bulan Agustus ini. Ya. Yang kedua, pendampingan bagi yang isoman dan juga bagi masyarakat yang dirawat di rumah sakit. Ya. Baik. Juga membagikan paket isoman melalui tim reaksi cepat di tingkat kecamatan. Iya.
melalui para anggota yang ada di tingkat kecamatan dan di tingkat ranting. Ada juga bantuan oksigen, Mbak, ya, sama ambulan, serta pemulasaran jenazah yang dilakukan oleh para anggota di tingkat Pak Irwan. kecamatan. Oke, Pak Irwan dan juga Pak Nasution, juga Ibu Suparti dan juga Anda pemirsa, kita akan menjelang ini pada detik-detik proklamasi, tepat pukul 10.17 waktu Indonesia Barat. Kita semua dimanapun berada harus berdiri dan sikap sempurna, begitu ya. Dan kita bisa untuk memulai berdiri sekarang, bahwa ini adalah menjelang detik-detik proklamasi 17 Agustus. Kak, agak kanan dikit, Kak. Agak kanan, pas. Pas. Stop! Buka! Berjalan! Jalan! Stop! Langkah! Tegap! Maju! Jalan! Jalan! Di depan! Terus! Terus! 4 langkah! Ke depan! Jalan! Hadirin dimohon berdiri. Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata!
Sanjata! Rap! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ingin mengajak seluruh warga bangsa, khususnya masyarakat Jawa Timur, di tengah pandemi COVID-19 yang sudah berjalan 1,5 tahun ini, banyak sektor ekonomi terdampak, khususnya bagi para pelaku UMKM dan pedagang kaki lima, sektor sosial, sektor keagamaan, banyak juga yang terdampak. Tapi bangsa ini dibekali oleh social capital yang luar biasa. Oleh karena itu, dengan terus merajut kebersamaan di antara yang satu dengan yang lain, insya Allah kita bersama bisa mewujudkan Indonesia yang tangguh dan Indonesia tumbuh. Begitu juga warga Jawa Timur. Insya Allah, saya yakin warga Jawa Timur yang dikenal memiliki tingkat partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara yang luar biasa, maka saya pun yakin, insya Allah Jawa Timur tangguh dan Jawa Timur tumbuh. Tetaplah optimis, tetaplah husnudon terhadap Rahman Rahimnya Allah yang dianugerahkan kepada kita semua. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76 merdeka. Saya Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Nasution, bagaimana tadi Bapak melihat dengan adanya pesan yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa pada kesempatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76? Ya, jadi Ibu Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa kita punya satu modal sosial, ya. Modal sosial kita adalah kedermawanan itu. Nah, kedermawanan ini harus kita tumbuhkan. Jadi hendaknya misalkan perusahaan-perusahaan besar, saya lihat tadi itu kita berbeda. Inilah di era ini saya melihat bahwa ada mulai partai-partai yang berbeda-beda, agama yang berbeda-beda, suku-suku golongan yang berbeda-beda. Ini sudah mulai bersatu padu, berlomba-lomba menuju kebaikan gitu. Baik itu amal yang dinyatakan maupun dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ya. Nah, tentu saja ke depannya tadi juga sudah disampaikan dengan Ibu Khofifah bahwa masalah sekarang itu tidak hanya masalah perut ya atau sembako saja, tetapi para UMKM. Nah, di sini perlu peran dari perusahaan-perusahaan besar ya, itu supaya tidak melakukan free fight liberalism. Jadi bagaimana mereka turut membantu perusahaan-perusahaan atau UMKM ini juga turut tumbuh bersama. Karena apa? Dengan tumbuhnya bersama UMKM, maka Indonesia secara bersama-sama maju bersama. Baik, itu Pak Nasution. Ya harapan kami. Ya, dari DPW PKS Jawa Timur, Pak Irwan tadi sudah menyimak apa yang sudah disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa. Bagaimana teman-teman di DP PKS Jawa Timur menanggapi pesan yang disampaikan oleh Ibu Gubernur? Ya, Mbak Tika, jadi memang melawan COVID-19 ini perlu seluruh stakeholder, seluruh unsur untuk bahu-membahu. Di masyarakat tentunya peningkatan solidaritas antar masyarakat ya, harus terus ditingkatkan, dan saya melihat sangat luar biasa masyarakat di Jawa Timur saling memperhatikan para anggota masyarakatnya yang ditimbang musibah karena COVID. Nah, para stakeholder di dalam pemerintahan daerah ini tentunya juga terus harus bahu-membahu
pemerintah provinsi dalam hal ini menjalankan tugasnya, dan kami sebagai bagian dari partai politik yang PKS juga tentunya turut serta semaksimal mungkin memberikan kepeloporan bahwa partai PKS juga harus hadir di dalam lawan COVID-19 ini. Gitu, baik Pak Irwan. Nah Ibu Parti, bagaimana kemudian UT Surabaya melihat atau menyikapi dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Gubernur? Alhamdulillah kami menjunjung tinggi ya aturan yang sudah ditetapkan oleh Pemprov Jatim. Layanan pendidikan di UT tidak bisa kita hentikan tidak tetap, tapi kami menyesuaikan dengan situasi. Misalnya kan sekarang PPKM, tidak boleh berkumpul, tidak boleh bertemu. Berarti layanan pendidikan kami ubah secara daring, jadi dalam jaringan semua, jadi secara virtual. Baik. Termasuk ujian kemarin juga kita lakukan secara virtual, dari mereka ujiannya di rumah masing-masing, tidak datang ke kantor UT, tidak datang ke kampus UT, tidak datang ke tempat-tempat pertemuan, tapi mereka ujian dari rumah. Itu dalam rangka menjaga supaya COVID tidak tersebar, supaya kami juga ikut meningkatkan bagaimana keselamatan masyarakat Jawa Timur. Baik Ibu Suparti. Nah pemirsa, setelah tadi kita mendengarkan atau menyimak pesan dari Gubernur Jawa Timur, kini kita akan menyimak seperti apa makna kemerdekaan yang dirasakan oleh warga Kabupaten Mojokerto dan seperti apa tidak ketinggalan penanganan dari COVID di Kabupaten Mojokerto. Kita akan simak pernyataan dari Bupati Mojokerto Ibu Dr. Ikvina Fahmawati MSI. Kita simak bersama pemirsa. Alhamdulillah kita tetap masih diberikan kesempatan untuk memperingati Hari Kemerdekaan RI yang ke-76. Meskipun dalam situasi masih pandemi COVID-19, sehingga pelaksanaan dilaksanakan secara sederhana dengan pembatasan-pembatasan, terutama pembatasan jumlah untuk menghindari terjadinya kerumunan. Masih dalam situasi pandemi COVID-19, tangguh dalam hal bisa menerima pandemi COVID-19 ini dengan segala kesulitannya, tangguh dalam tetap terus berusaha untuk mengendalikan penularan COVID-19. Tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga memikirkan keselamatan orang lain. Pandemi ini bisa diatasi, bisa dikendalikan kalau semua orang bekerjasama dan saling memikirkan. Jadi harus tetap tangguh dalam situasi pandemi COVID-19, menerima pandemi ini, dan kemudian bersahabat dengan pandemi ini, sehingga tetap sehat dan tetap produktif. Jadi selain kita tetap mengajak masyarakat untuk bisa menjaga diri, menjaga keluarga, dan menjaga orang-orang di sekitarnya, kita juga melaksanakan program pemerintah Republik Indonesia untuk percepatan vaksin. Semua vaksin yang kita terima segera kita distribusikan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Mojokerto. Ada 811.557 target vaksin untuk masyarakat Kabupaten Mojokerto, dan untuk saat ini kami masih mencapai 25% di luar vaksin yang juga diberikan oleh TNI dan Polri. Mudah-mudahan dengan semangat masyarakat Kabupaten Mojokerto untuk bisa memiliki imun terhadap COVID-19, vaksin di wilayah Kabupaten Mojokerto bisa lebih cepat. Yang pertama, masyarakat harus mempunyai mindset yang sama. Mindset bahwa kita semuanya terdampak dengan pandemi COVID-19. Bahwa kita semuanya memiliki kesulitan yang sama akibat segala pembatasan untuk pengendalian penularan COVID-19. Sehingga kemudian ketika mindset cara pandang yang sama ini betul-betul bisa dimiliki oleh masyarakat, maka masyarakat akan dengan sukarela dan semangat untuk saling bahu-membahu bagaimana kita bersama-sama keluar dari status PPKM level 4 menuju ke level yang lebih rendah, sehingga kemudian tidak hanya kita bisa menjaga diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita tetap sehat, tetapi juga kita bisa mengupayakan bagaimana kita segera pulih terkait dengan ekonomi dan faktor-faktor yang lain yang terdampak akibat pandemi COVID-19. Dan tentu saja tidak cukup pulih, tetapi Indonesia maju tetap harus diperjuangkan. Jadi memang karena menjadi kesulitan bersama yang terutama harus menjadi evaluasi dan tetap harus
tingkatkan kesadarannya untuk kita semuanya adalah bagaimana kita bisa menjadikan pandemi COVID-19 ini sebagai bagian dari upaya kita untuk membuktikan bahwa kita ini adalah warga negara Indonesia, bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia, bahwa kita harus meneladani semangat perjuangan, semangat rela berkorban para pahlawan kita. Maka dengan semangat berjuang, semangat siap berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, siap mengendalikan penularan COVID-19, siap menurunkan angka pertambahan positif COVID-19, siap untuk mewujudkan Indonesia yang sehat, tangguh. Kita berharap masyarakat Kabupaten Mojokerto khususnya betul-betul bisa melihat pandemi COVID-19 ini secara positif dan kemudian menumbuhkan sikap dan kerja keras, kerja ikhlas, kerja bersama, tidak hanya untuk mengendalikan penularan tetapi juga untuk segera bangkit menuju Indonesia maju. Ya pemirsa, demikian tadi telah kita simak bersama pernyataan Bupati Mojokerto Ibu Dr. Ikfinah Fahmawati MSI. Tetaplah bersama kami pemirsa, kami akan kembali hadir sesaat lagi. Ya pemirsa, kembali dalam spesial event Detik-Detik 76 tahun Indonesia Merdeka tahun 2021, Jawa Timur tangguh merdeka dari COVID-19. Pak Nasution, kalau kita tadi melihat, tadi sudah disampaikan oleh Pak Irwan juga terkait seperti apa upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh DPW PKS Jawa Timur berkontribusi dalam hal penanganan pandemi COVID-19. Bagaimana menurut Pak Nasution peran dari Parpol sendiri? Ya, terima kasih. Jadi sebagai lembaga demokrasi ya, syarat untuk terselenggarnya kenegaraan itu adalah harus ada parpol-parpol. Jadi siapapun yang ingin menduduki jabatan pemerintahan itu memang ada satu lembaga yang disebut dengan parpol. Nah, kebanyakan banyak yang masih belum bisa mengerti masyarakat bahwa mereka mendelegitimasi dari fungsi parpol itu sendiri. Nah, jadi parpol di sini itu adalah memang satu kelembagaan dan keberadaan mereka sebenarnya adalah mewadahi masyarakat konstituen mereka. Jadi setiap perbedaan satu agama, ras dan sebagainya, bagaimana mereka itu bergabung dalam parpol-parpol itu. Nah, dengan peran serta para parpol ini menjaga minimal konstituennya, ya syukur-syukur kalau mereka itu bisa keluar dari konstituen, ya itu lebih bagus lagi. Nah, dengan demikian maka moto daripada Dirgahayu Kemerdekaan RI 76 ini, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, peran serta parpol ini akan sangat membantu saya pikir. Oke, baik. Nah, pemirsa, kita patut mengapresiasi bahwa di masa pandemi COVID-19 ini bukan hanya pemerintah saja yang memang bersinergi untuk menangani pandemi COVID-19. Peran parpol, kemudian swasta juga tidak kalah hebat dan juga harus kita apresiasi karena tidak kalah penting juga. Salah satunya adalah PT BSI Banyuwangi, di mana juga sangat peduli terhadap keselamatan dan juga kesehatan para karyawan. Sudah melaksanakan vaksinasi juga bagi karyawannya. Semoga pada kesempatan ini kita juga bisa bergabung nanti atau bisa tersambung dengan pihak PT BSI Banyuwangi karena juga sedang melaksanakan upacara bendera di lokasi tambang. Tentunya apresiasi besar juga harus kita sematkan kepada pihak swasta. Salah satunya adalah PT BSI Banyuwangi ini. Nah, baik. Kalau kemudian Pak Nasution tadi kita sudah bilang nih mengenai peran parpol sendiri. Bagaimana Bapak menilai untuk peran pihak swasta yang memang mereka tidak kalah berjasa juga begitu ya untuk turut membantu pemerintah bersinergi juga seperti itu? Ya, jadi ini yang namanya kebersamaan yang luar biasa. Jadi mulai dari
rakyat bawah yang suka beramal, lalu parpol yang minimal mereka punya konstituen ya, mereka turut membantu. Begitu pula dengan para perusahaan. Nah, para perusahaan minimal mereka adalah para tenaga kerja mereka. Tapi banyak juga para perusahaan yang juga mereka mendermakan sebagian hartanya untuk masyarakat yang umum. Nah, dengan kerjasama semacam ini, saya kira ini akan turut ya membantu Indonesia dalam mengatasi COVID-19. Tidak hanya sembako, tapi juga bagaimana vaksinasi. Nah, tapi dalam bentuk lain ya ke depan atau seterusnya ini yang perlu diperhatikan adalah bantuan terhadap tumbuhnya UMKM yang ini tadi yang mulai menggelepar ya. Ya, mulai menggelepar. Tapi dengan peran-peran perusahaan-perusahaan besar semacam ini, bagaimana mereka juga turut andil juga membangkitkan UMKM ini. Oke, baik, kita tanyakan juga kepada Pak Irwan. Pak Irwan, bagaimana kemudian teman-teman di DPW PKS Provinsi Jawa Timur ini untuk turut serta berkontribusi membantu teman-teman UMKM Pak ini di Jawa Timur yang memang mereka juga butuh pendampingan juga, pembinaan juga. Nggak ketinggalan dari kalangan parpol, utamanya DPW PKS Jawa Timur ini, Pak Irwan. Baik, melalui bidang pemberdayaan ekonomi, PKS Jawa Timur juga di masa pandemi ini melakukan berbagai macam training dengan melibatkan para UMKM. Bulan Agustus ini insya Allah ada 2 training yang diadakan terkait dengan digital marketing untuk membantu mereka di masa pandemi ini dengan meningkatkan kemampuan untuk menjual secara online begitu. Baik. Yang kedua juga melakukan pendampingan ya, dengan di beberapa UMKM ya, dengan cara teman-teman DPD mengunjungi mereka dan melakukan pendampingan secara offline untuk beberapa UMKM. Begitu, Pak Irwan, baik, luar biasa. Tentu kami apresiasi juga ikhtiar dari DPW PKS Provinsi Jawa Timur. Kita ke Bu Suparti. Ibu, seperti apa kemudian Universitas Terbuka Surabaya ini menyediakan berbagai program studi bagi para calon mahasiswanya? Alhamdulillah, Mbak Tika. Kalau di Universitas Terbuka itu kan memberikan kesempatan kepada masyarakat ya, untuk mengembangkan diri, untuk menambah. Kalau ada mahasiswa UT yang punya usaha, itu terus kita latih, kemudian kita dampingi agar usaha mereka juga bisa jalan terus. Sehingga kesulitan-kesulitan ekonomi bisa diatasi dalam masa pandemi yang seperti sekarang ini. Ya, karena memang harus demikian. Yang dilakukan oleh Universitas Terbuka, membimbing, mendampingi mahasiswa agar terus bisa mengembangkan diri selain mengembangkan akademiknya kuliah di Universitas Terbuka. Baik, kemudian untuk program studi sendiri yang sudah tersedia di Universitas Terbuka Surabaya, Ibu? Kalau di UT Surabaya banyak, ada 40 program studi. Jadi kalau orang menganggap UT itu hanya untuk guru, itu tidak benar, karena UT itu untuk seluruh lapisan masyarakat. Itu yang perlu diketahui oleh masyarakat, bahwa kami ada untuk masyarakat semuanya, kami ada untuk mengembangkan diri semuanya. Itu Mbak Tika. Oke, baik. Oke, luar biasa Ibu Suparti, tentunya dengan komitmen dari Universitas Terbuka Surabaya begitu ya, untuk ikut memajukan pendidikan yang ada di Indonesia ini. Apalagi ini merupakan perguruan tinggi negeri, nggak usah khawatir begitu ya Ibu ya. Baik pemirsa, kita akan simak terlebih dahulu tayangan berikut. Di momen keduanya pandemi 2 tahun berikut ini, Surabaya juga sudah landai, dan ini kita kerjasama akibat kerjasama dan gotong royong yang bahu-membahu antara seluruh Forkompinda baik Jawa Timur, arahnya diberikan kepada Forkompinda Surabaya. Dan kebersamaan inilah yang insya Allah tujuan kita adalah untuk mengejar ekonomi. Karena kami dan Pak Kapolres dan Forkompinda akan 1 bulan ke depan kita harus menuju ke zona kuning. Jadi nanti insya Allah kita juga akan menunjukkan kebersamaan. Dan insya Allah hari Rabu nanti kita juga sembako yang ada di Pemkot Surabaya segitu banyaknya akan kita bagi bersama dengan Forkompinda dan semua elemen yang ada di kota Surabaya. Karena kita menunjukkan bahwa mata rantai COVID-19 ini bisa diputus dengan kebersamaan dan gotong royong. Ya, pemulihan ekonomi kan salah satunya vaksin. Bagaimana pergerakan UMKM? UMKM ini sudah jalan. Jadi bagaimana kita membeli di UMKM? Salah satunya adalah dengan vaksin. Kalau vaksin ini sudah bisa tercapai herd immunity secara otomatis,
UMKM kita juga bisa berjalan kan, ekonomi juga bisa bergerak. Tentu ini adalah tahun kedua kita masih dalam suasana pandemi COVID-19, sehingga euforia, semangat kemerdekaan yang sudah menjadi pembiasaan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ada upacara yang digelar di berbagai tempat, kemudian ada pawai-pawai, ada berbagai lomba, tidak hanya yang levelnya di kota, tapi bahkan di lingkungan-lingkungan yang terkecil. Semua itu tentu tidak bisa kita laksanakan di saat pandemi ini. Kuota yang kita peroleh berdasarkan sasaran yang sudah ditentukan, dan kemudian dropping vaksinnya juga rutin, tenaga vaksinator kita juga memadai. Sebelum 17 Agustus, khususnya mulai dari tanggal 15 Agustus, capaian kita untuk dosis 1 sudah lebih dari 100%. Sampai dengan tanggal 16 Agustus ini sudah di angka 45%-an. Dan ini insya Allah akan bisa kita selesaikan 100% untuk yang dosis kedua sampai dengan nanti akhir September sesuai dengan jadwal yang ada. Tetaplah patuhi protokol kesehatan, karena sampai dengan saat ini belum ada obat bagi COVID-19. Obatnya adalah protokol kesehatan dan mengikuti vaksinasi. Semoga tubuh kita lebih kebal dan tidak mudah terpapar. Ya pemirsa, demikian tadi statement dari Wali Kota Surabaya, Bapak Eri Cahyadi STMT, dan juga Wali Kota Mojokerto, Ibu Ika Puspitasari SE, terkait dengan dua wilayah itu tadi, yaitu Surabaya dan Kota Mojokerto. Ini adalah dua wilayah yang sudah mencapai target herd immunity yang ada di Provinsi Jawa Timur. Singkat saja mungkin bisa ditanggapi Pak Nasution. Ya, jadi ini bagus sekali. Jadi pemerintah kota ya itu sudah mereka sadar bahwa peningkatan herd immunity ya dengan memberikan vaksin ya kepada masyarakat terutama Surabaya dan Mojokerto. Ya. Nah, tapi sudah disinggung di UT sendiri dan juga di UNESA, ya, Universitas Negeri Surabaya, itu juga mendirikan UCC. Baik. Nah, mereka juga di samping memvaksin seluruh sivitas akademika, para dosen, juga keluarga, juga masyarakat umum, ya, bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah, dengan harapan apabila semuanya sudah tervaksin, maka paling tidak kita akan tangguh dalam menghadapi COVID-19 dalam herd immunity. Baik Pak Nasution, ya. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Saya ke Ketua DPW PKS Provinsi Jawa Timur, Bapak Irwan Setiawan SIP. Pak Irwan, pada kesempatan ini apa sebenarnya yang menjadi catatan bagi DPW PKS Jawa Timur sendiri dengan kita masih berada di masa pandemi ini? Hal-hal apa yang kemudian harus lebih kita perhatikan dan tekankan dalam kehidupan bermasyarakat di Provinsi Jawa Timur dengan semangat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76? Baik, yang pertama kami mengharapkan pemerintah provinsi untuk terus meningkatkan sense of crisis dan juga meningkatkan kesikapan untuk bertindak mengayomi dan melindungi warga masyarakat Jawa Timur, baik yang terdampak secara kesehatan maupun yang terdampak secara ekonomi. Ya. Yang kedua, tentunya kami juga mengajak kepada seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan solidaritas dan meningkatkan saling memperhatikan antar warga, saling membantu, keguyuban gotong royong, ya, untuk sama-sama menghadapi pandemi COVID-19 ini, situasi yang tentunya sangat berat, tapi kalau secara bersama-sama masyarakat juga turut berperan serta, insya Allah semuanya akan mampu melewati. Dan yang ketiga, PKS Jawa Timur sebagai bagian dari stakeholder di pemerintahan daerah Provinsi Jawa Timur, bagian dari masyarakat tentunya juga akan terus memaksimalkan kontribusi
untuk turut membantu dalam pengendalian dampak COVID-19, baik secara khusus kepada jajaran pengurus dan anggota PKS, juga secara umum kami semaksimal mungkin turut membantu masyarakat berbagai kalangan. Pada para nakes kami juga memberikan perhatian kepada para UMKM dan seluruh unsur yang tentunya dalam masa pandemi ini menghadapi situasi-situasi yang berat dan sulit. Baik Pak Irwan, senantiasa semangat berikhtiar kebaikan tentunya ya Pak ya untuk masyarakat di Provinsi Jawa Timur ini bagi teman-teman di DPP PKS Provinsi Jawa Timur. Nah Ibu Suparti, pada kesempatan ini apa yang mau disampaikan juga kepada masyarakat dan juga calon mahasiswa Universitas Terbuka Surabaya terkait dengan pendaftaran yang memang ini berlakunya seperti apa? Kayaknya selalu ada pendaftaran ya, selalu welcome ya Bu ya. Alhamdulillah. Jadi terima kasih. Jadi UT itu kan memang milik masyarakat ya, meskipun di bawah naungan pemerintah, UT itu milik masyarakat. Karena itu dalam rangka menjaga keamanan, ketertiban, pencegahan COVID, kami menyesuaikan semua layanan kami. Jadi tadi sudah saya sampaikan, ujian juga semua diganti ujian di rumah. Itu artinya biar nanti COVID tidak semakin merajalela gitu ya. Jadi semakin menurun. Jadi program pemerintah selalu kita dukung. Nah, untuk pendaftaran juga sama. Jadi semua layanan kami sediakan secara online mulai Maret 2020. Iya. Jadi kalau ada apalagi PPKM kemarin ya Mbak ya. PPKM darurat namanya aja menakutkan, PPKM darurat. Tapi kan layanan kami kepada masyarakat tidak boleh terhenti. Jadi orang kepingin belajar nggak boleh ditahan. Orang kepingin kuliah tidak boleh ditahan. Karena itu pendaftaran juga dilakukan secara online cukup. Klik saja sia.ut.ac.id yang pengen kuliah, tinggal ngeklik aja di situ, melampirkan semua pendaftarannya. Jadi semua bisa dilakukan secara online. Nah itulah kontribusi UT untuk tetap memajukan bangsa dalam masa perjuangan ini. Termasuk kemerdekaan dalam hal pendidikan tentunya ya, Ibu Suparti ya. Sekarang kan ada Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, itu yang kita terapkan. Luar biasa juga kontribusi dari Universitas Terbuka Surabaya. Pak Nasution, silakan Pak, apa yang bisa kemudian menjadi catatan bagi kita ini Pak, di usia Republik Indonesia ini ke-76 tahun. Ya, di usia Republik Indonesia yang ke-76 ini kita sekarang ini dalam suasana pandemi, musuh kita adalah COVID-19 ya, sama dengan proklamasi 17 Agustus itu sendiri, apabila kita itu ingin tangguh ya, ingin merdeka, kalau hanya mendapat gempuran sedikit saja sudah ngelokro, maka tidak akan bisa merdeka. Begitu pula sepak bola ya. Kalau hanya dijeklang sedikit sudah jatuh, maka tidak akan bisa memasukkan bola, istilahnya gitu. Nah, untuk peringatan 17 Agustus 2021 ini, supaya kita bisa tangguh dan tumbuh, memang kita harus membuat satu inovasi-inovasi bagaimana kita bisa keluar kreatif, ya, bagaimana kita bisa survive. Misalkan tadi sudah disampaikan ketika offline tidak boleh, bagaimana online gitu. Nah, nanti ini mungkin tidak hanya akan berlaku sekarang, mungkin pas COVID-19 itu juga akan masih seperti ini. Karena ini adalah tanda-tanda perubahan zaman juga. Oke, baik. Nah, ini untuk yang terakhir, saya kembali ke Pak Irwan Setiawan SIP ini, Ketua DPP PKS Jawa Timur. Pak Irwan, apa kemudian harapan dari DPP PKS Jawa Timur agar kemudian benar-benar Jawa Timur tangguh dan merdeka dari COVID-19? Baik, terima kasih. Tentunya kebersamaan seluruh pihak, ya, sekali lagi harus terus ditingkatkan. Peran dan tanggung jawab masing-masing stakeholder juga perlu terus ditingkatkan, dan dalam hal ini sekali lagi PKS melalui DPW dan juga DPD serta DPC semaksimal mungkin untuk turut berpartisipasi, dan tentunya kami juga mengajak seluruh elemen muda dan juga seluruh elemen perempuan di Jawa Timur, mari bersama-sama. Kenapa elemen muda? Karena tenaganya insya Allah masih sangat luar biasa. Elemen perempuan ini, ibu-ibu ini tentunya juga mempunyai peran yang luar biasa. Saya memberikan perhatian juga kepada ibu-ibu untuk menjadi fondasi bagi keluarga tangguh dalam menghadapi pandemi ini, begitu Mbak Tika. Oke, baik. Ya, Bapak Irwan Setiawan SIP, Ketua DPP PKS Jawa Timur. Terima kasih, sehat selalu Pak. Salam untuk teman-teman di DPP PKS Jawa Timur. Banyak merdeka.
merdeka, Pak. Baik pemirsa, sebelumnya juga melalui Zoom kami sudah terhubung dengan Bapak Suwarto Priyoatmojo yang tadi sempat berbincang dengan kami dari DPD LVRI Jawa Timur. Pak Nasution, Bapak Dr. Nasution, M.Hum, M.Ed, PhD, dosen sejarah UNESA, terima kasih. Dan juga Ibu Dr. Suparti MPD, Direktur Universitas Terbuka Surabaya, kami juga mengucapkan terima kasih. Nah pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam program spesial event Detik-Detik 76 tahun Indonesia Merdeka tahun 2021, Jawa Timur Tangguh Merdeka dari COVID-19 bersama saya Tika Subandi. Pada kesempatan ini pemirsa, saya Tika Subandi dan seluruh kerabat kerja JTV mengucapkan Dirgahayu ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Selamat siang pemirsa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.